Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali berjumpa bersama Ibu Urai Rasmi dalam pelajaran IPA kelas 9. Di wabah COVID-19 yang masih merajalela ini, kalian jika berada di luar jangan lupa selalu menggunakan masker. Dan jangan lupa cucilah tangan sebelum makan dan minum. Nah, minggu lalu kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus pada semua mapel. Amin ya robbal alamin. Minggu ini pada pelajaran IPA, Ibu akan menjelaskan materi bab 3 tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Selamat menikmati dan enjoy. Menjalankan materi bab 3 kita, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kompetensi dasar 3.3 Menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. 4.3 Menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu hanya akan menjelaskan 3 poin utama. Nah, sisanya akan Ibu jelaskan pada materi berikut, pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, menjelaskan materi genetik, kromosom, gen, dan DNA dan RNA. 2. Menyebutkan macam-macam kromosom. 3. Menjelaskan perbedaan DNA dan RNA. Nah, pernahkah kalian membandingkan wajah kalian dengan wajah orang tua dan saudara-saudara saat bercermin? Saat kalian membandingkan, besar kemungkinan kalian akan melihat banyak kesamaan. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang diwariskan yang menentukan suatu sifat. Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun pengertiannya yaitu proses mewariskan beberapa persamaan dan perbedaan pada fisik maupun pada psikis makhluk hidup dari orang tua kepada anak-anaknya atau dari induk kepada keturunannya. Warisan sifat yang tampak, warisan fisik, raut muka, bentuk tubuh, bentuk wajah, warna kulit, warna mata, jenis rambut. Warisan non-fisik atau psikis, warisan sifat yang tidak tampak, kecerdasan, bakat, suara, golongan darah. Faktor pembawa keturunan terdapat pada gen, bukan pada darah. Seorang yang mendonor atau memberi darah dari orang lain, maka sifat orang yang memberi darah tidak akan ikut mewariskan sifat kepada penerima darah. Baik, akan Ibu jelaskan tentang materi genetik. Pengertian materi genetik. Informasi pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya. Nah, itu pengertian materi genetik. Biasanya, materi genetik juga disebut sebagai asam nukleat atau faktor hereditas. Pada makhluk hidup, materi genetik yang terdiri atas kromosom, gen, DNA, dan RNA akan diturunkan melalui proses reproduksi atau perkawinan. Kromosom adalah unit genetik yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel berupa benda-benda halus berbentuk lurus atau bengkok pada semua makhluk hidup. Kalian bisa lihat gambar yang di samping ya. Nah, itu yang disebut dengan kromosom. Ini kromosom. Struktur kromosom. Kromosom terdiri atas 2 bagian, yaitu sentromer atau kinetokor
dan lengan kromosom. Bisa kalian lihat pada gambar. Sentromer merupakan pusat kromosom atau kepala kromosom yang berfungsi sebagai tempat menggantungnya kromosom pada benang spindel saat sel mengalami pembelahan. Lengan kromosom merupakan badan kromosom yang mengandung kromonema. Kromonema merupakan struktur berbentuk benang halus berpilin sebagai tempat gen-gen berderet. Lengan kromosom berfungsi sebagai tempat yang terdapatnya gen sebagai substansi genetik. Macam-macam kromosom berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah autosom atau kromosom tubuh. Merupakan kromosom yang tidak mempunyai hubungan dengan penentuan jenis kelamin. Biasanya disimbolkan dengan huruf A besar. Dalam tubuh terdapat 22 pasang autosom. Yang kedua adalah gonosom. Gonosom adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin makhluk hidup. Disebut juga dengan kromosom seks. Berjumlah 1 pasang dan bersifat haploid, tidak tersusun secara berpasangan. Jumlah kromosom manusia. Kita itu memiliki 23 pasang atau 46 kromosom, 44 buah autosom, dan 2 buah gonosom. Penulisan jumlah kromosom manusia yang dapat dituliskan sebagai berikut. 22 AA plus XX untuk wanita dan 22 AA plus XY untuk pria. Macam-macam kromosom berdasarkan letak sentromernya. Nah, yang pertama adalah telosentrik. Telosentrik ini sentromernya berada paling ujung sekali. Nah, akrosentrik itu sentromernya agak masuk ke dalam sedikit. Submetasentrik ini sentromernya lebih ke dalam daripada akrosentrik. Nah, sedangkan yang metasentrik sentromernya pas letaknya di tengah. Gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik yang diwariskan oleh satu individu kepada keturunannya. Nah, jadi semua sifat yang diwariskan itu dari induk ke keturunannya itu diturunkan oleh gen. Nah, bisa kalian lihat gambar gen di samping. Gen adalah bagian dari kromosom atau salah satu kesatuan kimia atau DNA dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri-ciri genetis dari suatu makhluk hidup. Fungsi gen mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu, menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya, sebagai zarah tersendiri dalam kromosom. Asam nukleat. Gen pada makhluk hidup dibentuk oleh suatu susunan kimia yang terdiri atas nukleoprotein yang merupakan senyawa dari asam nukleat dan protein. Asam nukleat terdiri atas 2 tipe, yaitu DNA, deoksiribonukleik acid, dan RNA, ribonukleik acid. DNA dan RNA tersusun atas beberapa nukleotida. Satu nukleotida terdiri atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Susunan antara gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat disebut nukleosida. Nah, kalian bisa melihat ya susunan nukleosida dan nukleotida. Nah, pada nukleotida itu lengkap, ada basa, gula, dan fosfat. Sedangkan pada nukleosida itu tidak ada fosfat, yang ada hanya basa dan gula. Struktur DNA. Kalian bisa lihat pada gambar di samping. DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks. Susunan gula pada DNA adalah gula deoksiribosa. Basa nitrogen yang menyusun DNA terdiri atas 4 senyawa, yaitu adenin, lambangnya A, yang berpasangan dengan timin, lambangnya T, serta guanin, lambangnya G, yang selalu berpasangan dengan sitosin, lambangnya C.
Basa nitrogen, adenin, dan guanin dikelompokkan dalam basa purin. Sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Nah, yang ini adalah struktur RNA, berbeda dengan struktur DNA ya, kalian bisa lihat pada gambar. Struktur RNA itu berupa rantai tunggal atau rantai ganda tidak berpilin. Susunan gula pada RNA adalah gula ribosa. Basa nitrogen yang menyusun RNA atas 4 senyawa yaitu adenin, lambangnya A, yang selalu berpasangan dengan urasil, lambangnya U, serta guanin G yang selalu berpasangan dengan sitosin, lambangnya C. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan urasil dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. RNA tidak terdapat basa nitrogen, timin, lambangnya T, akan tetapi digantikan oleh basa nitrogen urasil, lambangnya U. Nah, di sini kalian bisa melihat perbedaan DNA dan RNA. Sifat yang membedakan, gula yang menyusun DNA itu deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Bentuk normal, DNA itu double strand dan single strand, sedangkan RNA itu hanya single strand saja. Basa purin, basa pirimidin. DNA itu yang ada hanya guanin, adenin, timin, sitosin. Sedangkan RNA itu guanin, adenin, urasil, sitosin. Jadi bedanya kalau DNA itu ada timin, kalau RNA itu urasil. Jenis DNA itu hanya satu, kalau RNA itu 3, ada RNA duta, RNA transport, dan RNA ribosom. Tempatnya atau alokasinya, DNA itu ada di inti, sedangkan RNA itu inti sitoplasma dan ribosom. Kadarnya DNA itu tetap, RNA berubah tergantung aktivitas sintesis protein. Baik, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, materi sudah selesai Ibu jelaskan. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Dan minggu depan kembali berjumpa bersama Ibu Urerasmi dalam materi kelanjutan dari bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.